Ya, Bapak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh wabarakatuh. anak-anakku kelas 5. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat Bu Mia. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, siapa itu? Oh, Yuni ya. Ya, Iya alhamdulillah Bu. sehat Yuni. Alhamdulillah. Ya, tetap semangat ya belajarnya anak-anak walaupun kita belum bisa tatap muka langsung belajarnya ya. Tetap semangat. Semangat Bu. Semangat Bu. Bagus. Coba Ibu Ibu mau- suaranya kurang jelas Bu. Oh, suaranya kurang jelas ya. Udah jelas belum nih? Tes? Jelas Bu. Udah jelas ya. Sekarang Ibu mau lihat dulu nih, mau lihat daftar hadirnya siapa nih yang sudah bergabung. Lani ada Lani? Ada Bu. Oh iya, sudah masuk ya. Suhendar udah ada masuk? Ada Bu. Oh iya, alhamdulillah ya. Yang belum masuk siapa ya Naya? Coba lihat lagi nih. Udin Bu kayaknya Bu. Oh iya belum masuk. Ini udah masuk Bu. Oh udah, Yuni udah masuk ya, udah ada nih di buku ini. Udah. Anak-anak, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Ibu meminta Japar untuk memimpin doa hari ini. Ya, terima kasih Bu Mia. Teman-teman, kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa ya. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Japar. Besok ya? Sampai selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalis kita sebagai bangsa Indonesia, kita menyanyikan dulu lagu Berkibarlah Benderaku. Anak-anak sudah hafal lagunya? Bu. Berkibarlah Benderaku? Hafal. Ya. Belum hafal Bu. Ya, kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Berkibarlah Benderaku, lambang suci di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani meruntuhkan serendah rakyatku bendera sang merah putih yang perwira berkibar selama-lamanya. Bagus anak-anak, kalian hebat ya, semuanya sudah hafal lagu Berkibarlah Benderaku ya. Itu mengisyaratkan kita harus tetap mempertahankan ya, bendera merah putih tetap berkibar selama-lamanya di negara kita Indonesia. Ya. Ya. Pada kesempatan ini anak-anak kita akan mempelajari tema 5 subtema 1 ya. Sebelum menyiapkan tema 5, Ibu akan membahas pelajaran yang kemarin. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang teks apa? Teks non fiksi. Ya, teks non fiksi. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian teks non fiksi dan jenis-jenis teks non fiksi tersebut ya. Nah, untuk sekarang Ibu buka dulu ya. Ibu buka dulu sebentar, Nak. Itu yang tadi aku kirim ke dia. Ya, bukan. Karena orang dengan badan pajak itu pada siapa? Pajak pemilik.
Sebentar ya anak-anak, Ibu. Ini materinya disimpan di ini, di filenya kebanyakan. Ya, sudah ada anak-anak? Belum ya? Belum, Bu, belum ada. Oh ya, ya, sebentar ya. Sudah ada? Sudah ada, Nak? Ada, Bu, ada. Ada. Kita mulai pembelajaran ini yaitu pada tema 5 pembelajaran 1 ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan mencermati teknologi ini, peserta didik mampu menganalisis pokok pikiran dari karakter. Yang kedua, peserta didik dapat menyimak dan mencermati teks bacaan. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis perbedaan komponen biotik dan abiotik. Yang keempat, siswa dapat menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, anak-anak, Ibu punya teman baru nih. Kalian mau kenalan nggak? Anak-anak? Bu. Ya, Ibu punya teman baru nih. Mau kenalan nggak? Mau. Ya, namanya Elsa ya. Ini teman baru kita. Elsa akan membantu kita dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Kalian sudah siap? Siap, Siap, Bu. Bu. Kalau sudah siap, kita lanjutkan. Amati gambar di bawah ini. Lihat anak-anak, di situ ada 2 gambar ya, Nak ya. Ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Coba kalian perhatikan. Di sebelah kiri ini ada apa saja? Coba sebutkan. Sungai. Air bukan, Bu? Sungai ya, Bu? Ya, Sungai. betul. Sungai. Ada apa? Ada apa lagi? Ada bebatuan. Ya, ada batu. Terus apa lagi? Matahari. Ya, betul. Sekarang untuk gambar yang satunya lagi, yang sebelah kanan. Dilihat ada apa saja. Ada gambar Ada rusa ya, hewan. Bu. Ada binatang. Ada gajah, Bu. Ya, Rusa. Ada Apa air. itu ya? Ada Yang gantung, Bu. capung. ya, Burung ya, Bu ya. Oh, ada orang utan. ya. Ada betul monyet, ya. Bu. Ya, jadi di sebelah kanan itu ada berbagai macam binatang ya, ada tumbuhannya juga. Yang di sebelah kiri tadi ada air, ada batu ya, ada matahari, ada tanah. Nah, kalian sudah mengamati 2 gambar tersebut. Sekarang coba apa perbedaan dari 2 gambar tersebut, anak-anak? Perbedaannya apa? Ayo, silakan Japar, perbedaannya apa dari 2 gambar tersebut? Perbedaannya apa ya, Bu? Kalau Apa? yang kiri Ya. nggak ada hewannya. Betul. Kalau yang kanan hewannya banyak. Ya, berarti kalau nggak ada hewannya itu berarti itu namanya benda apa ya? Benda mati kali ya, Bu ya? Iya, Batu benda mati, Bu. iya betul, benda mati. Kalau misalnya ada hewannya, ada tumbuhan, berarti itu adalah Benda Benda hidup. hidup. benda hidup atau makhluk Hidup. Nah, kalian sudah paham sampai di Paham, sini? Paham, Bu. Ya, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Sekarang coba kalian amati teks ya, teks di bawah ini kalian baca, yaitu judulnya ekosistem. Terlihat tidak Kurang bacanya? besar, Bu, gambar itunya, Bu, fotonya. Kurang Gambar besar ya. Coba Ya. besar ya. Bu Mia izin ambil minum dulu, Bu. Ya, silakan.
Bagian tuh, Ce. Kelihatan tidak? Sudah terlihat? Belum? Belum, Bu. Belum. Nah, udah, Bu. Sudah. Ya. Kita baca ya. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang terhidup terdiri atas cahaya, matahari, air, udara, dan tanah. Coba kalian cermati bacaan yang ini yang berjudul ekosistem. Menurut kalian di situ ada berapa paragraf? Ada 4, Bu. Ada berapa? 4, Bu. Oh, ada 4. Ya, Iya. coba kita hitung ya. Paragraf pertama ini ya. Kedua, ketiga, keempat. Ya, betul. Jadi pada teks ekosistem itu ada 4 paragraf. Nah, sekarang coba kalian cermati paragraf yang pertama. Ya, cermati paragraf yang pertama. Coba cari ide pokoknya. Ide pokok paragraf. Ya, kalian tahu ide paragraf? Apa itu ide pokok paragraf? Siapa yang tahu ide pokok paragraf itu apa? Suhendar tahu ide pokok paragraf itu apa artinya? Siapa? Ayo Asmena, siapa? Siapa yang tahu? Ide pokok ada di awal kalimat kali ya, Bu ya? Iya, betul. Ide pokok ada di awal kalimat. Terus ide pokok apalagi yang diketahui? Coba siapa? Rima. Topik ini juga di akhir kalimat, Bu. Ya, di akhir kalimat. Terus apalagi? Jadi ide pokok Gagasan pokok ya, Bu. ya, ide pokok paragraf itu adalah inti ya dari suatu masalah dalam paragraf. Disimpannya bisa di awal paragraf atau di akhir paragraf. Ya, seperti itu. Coba sekarang nomor 1 kira-kira paragraf pertama ide pokoknya apa? Makhluk hidup. Makhluk hidup, Bu. Hidup, Bu. Coba dibaca yang lengkap. Makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Iya, betul ya, tepat sekali. Ide pokok paragraf pertama yaitu semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Kalian sudah paham menentukan ide pokok paragraf? Paham, Bu? Sudah, Bu. Paham, ya. Kalau sudah paham, silahkan kalian isi LKPD-nya. Sudah di-print kan ya? Soalnya Ibu sudah mengirimnya lewat WA. Silakan dikerjakan secara kelompok ya. Kelompoknya juga kan sudah sudah dibagi di grup WA. Silakan ditulis setiap paragraf, pokok pikirannya, dan informasi penting apa saja yang terdapat pada setiap paragraf. Silakan dikerjakan, Ibu beri waktu 5 menit ya. Sudah? Bisa? Sudah, Bu. Kelompok Yuni, ada yang susah atau ada kesulitan? Ada kesulitan mengisinya? Kelompok Sri, ada yang kesulitan? Sudah bisa? Oh, Sudah, iya. Bu. Oh, pinter, hebat ya. Kalian sudah cepat tanggap, sudah bisa mengisinya. Kalau begitu, teruskan dengan membuat 5 pertanyaan mengenai teks yang tadi ya. Silakan dikerjakan. Membuat 5 pertanyaan. Tidak usah dengan jawabannya ya, hanya pertanyaannya saja. Silakan dikerjakan LKPD-nya.
Sudah bisa membuat 5 pertanyaan? Sudah, Bu. Ya, membuat Ya, Bu. 5 pertanyaan yang berhubungan dengan teks yang tadi ya, dengan teks ekosistem yang sudah dibaca tadi. Ya. Coba kelompok Asmena, kalau sudah silakan dipresentasikan untuk pokok pikiran paragraf yang pertama dan informasi pentingnya apa saja. Silakan dibacakan. Per orangnya maksimal 35 menit. Ekosistem mengenai hidup. Ayo kelompok Asmena silakan dibacakan hasil diskusinya pada paragraf pertama. Disergap apa gimana, Bu? Suatu makhluk hidup, ibu itunya, Bu. Ya. Oh, ininya ya? Iya, Bu. Ya, Nah, itu, Bu. Maaf ya, Bu. Iya. Ibu lupa, maaf. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya, Bu. Oh iya. Terus itunya yang pentingnya, kata-kata yang pentingnya apa saja di situ? Yang pentingnya lingkungan terdiri atas bagian yang hidup. Ya. Bagian hidup dan bagian tak hidup, Bu. Oh iya. Coba untuk kelompok lain sama atau berbeda isinya? Sama atau berbeda? Kelompok yang lain? Sama, Bu. Oh sama. Sama, Bu. Oh iya. Ya. Sekarang kelompok yang kedua, coba Lani. Ya, Bu. Pikirannya yang Pokok mana? pikirannya yaitu cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah, Bu. Sampai ke titik. Diteruskan. Ya, agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Iya, betul. Iya. Terus yang kata-kata pentingnya? Kata-kata pentingnya yaitu matahari dapat membantu. Bu, diulang, Bu, itunya bacaannya. Ya. Matahari dapat membantu tumbuhan membuat makanan. Dan di situ juga ada air yang bentuk turun hujan meresap ke dalam tanah untuk kesuburan tanah, Bu, itu. Oh iya. Udah? Masih ada? Udah, Bu, itu saja. Mungkin yang lain, Bu. Ya. Coba kelompok yang lain, jawabannya ada yang berbeda tidak dengan kelompok Lani? Sama atau berbeda jawabannya? Sama, Bu. Sama. Sekarang yang paragraf ketiga, coba Suhendar. Paragraf yang ketiga, ide pokoknya apa? Suhendar? Maaf, Bu. Suhendar? Yang kurang jelas, Bu. Kurang jelas? Kelompok yang lain coba yang sudah paragraf ketiga ide pokoknya apa? Ya, Bu, boleh, Bu. Saya Ya, menjawab. Ya, silakan. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung. Ibu, mana? Maaf, ya. Ya. Saling bergantung satu sama lain, Bu. Oh iya, terus untuk materi yang pentingnya apa di situ? Makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ya. Ada yang berbeda jawabannya? Sama, Bu. Sama. Ya, untuk yang paragraf keempat siapa yang mau mempresentasikan? Kelompok yang belum maju, silakan. Siapa? Ya, Bu. Ida, Bu, Ida, belum. Ida, silakan. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Jadi Ya. setiap makhluk tunggal itu disebut komunitas. Ya. Terus untuk kata-kata pentingnya apa?
Komunitas, Bu. Komunitas saja. Masih Ibu ada? izin ke belakang boleh nggak Bu? Ya, silakan. Oh iya ada wawaran sekarang tuh lupa. Ya, kalian sudah memahami ya, sudah bisa menuliskan ide pokok pada paragraf ekosistem. Terus pertanyaannya tadi, sudah dibuat pertanyaannya? Pertanyaannya sudah dibuat, Nak? Sudah, Bu. Oh, sudah. Iya. Coba siapa yang mau mempresentasikannya? Contohnya satu saja, coba silakan. Dari bacaan yang ekosistem tadi ya, dibuat pertanyaannya. Siapa yang sudah selesai coba? Rima, sudah selesai? Atau Yuni? Coba dibuat pertanyaannya. Oh, belum. Coba dari paragraf pertama saja coba dibuat pertanyaannya. Saya Bu, Ya, silakan. apakah semua makhluk hidup memerlukan makanan? Iya, betul. Apakah semua makhluk hidup memerlukan makanan? Iya, itu contoh pertanyaannya ya. Nah, kalian sudah bisa membuat pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Sekarang kita lanjutkan mengamati gambar. Sudah terlihat belum gambarnya? Sudah, Ada, Bu. Ya. Ya, Ya, ada ya. Nah, silang lagi. Nah, di sini Elsa menampilkan gambar ya. Nah, coba sebutkan ada gambar apa saja di sana? ada gambar binatang, Bu. Terus apa lagi? Pohon, Bu. Ya, matahari, ya, Sungai, Bu. sungai. ya, Ada burung, Bu, burung. ya, betul. Dalam gambar tersebut itu adalah sebuah ekosistem. Ya. Pada suatu ekosistem terdapat berapa komponen? Ada dua, Dua, Bu. Bu. Iya, betul ada dua, yaitu komponen apa saja? Biotik dan abiotik. Biotik itu apa? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Kalau komponen abiotik? Benda mati. Ya, coba kalian amati. Benda mati. Komponen biotik itu apa saja yang ada pada gambar tersebut? Hewan, Ya. Tumbuhan. Pohon. Betul. Kalau komponen abiotiknya ada apa saja? Tanah. Tanah. Ya, terus? matahari, Betul, apalagi? Sungai. Iya, Hai. betul, ya. Jadi itu adalah komponen biotik dan abiotik. Kalau kalian sudah tahu, sudah mengerti tentang komponen biotik dan abiotik, sekarang kalian silakan kerjakan LKPD-nya. Ditulis di situ ya, ada kolom komponen biotik dan komponen abiotik. Silakan dikerjakan. Ditulis ya, komponen biotiknya apa saja tadi yang sudah disebutkan. Komponen abiotiknya juga disebutkan di situ. Bisa mengerjakannya? Iya, Bu. Ya. Sudah selesai? Sudah? sudah, Bu. Bu. Sudah. Coba siapa yang mau mempresentasikan komponen biotik yang sudah selesai kelompoknya? Biotik mah hewan kan? Iya, komponen biotik itu komponen makhluk hidup ya. Tadi kan sudah disebutkan. Coba silakan yang sudah selesai kelompoknya dipresentasikan komponen biotik itu apa saja. Boleh, Bu. Ya, silakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 3, Bu. Oh, ya, silakan dibacakan. Komponen biotiknya itu ada hewan, Ya, ada tumbuhan. ya. Itu aja, Bu. Kalau Ya. dari kelompok saya, hewan sama tumbuhan. Ya, kalau komponen abiotiknya? Komponen abiotiknya yaitu ada matahari, Ya, ada sungai, ya. sama apa ya tadi gambarnya?
Itu aja Bu. Yang lain mungkin menambahkan dari kelompok Iya. lain Bu. Kelompok Baru yang itu. lain, kelompok yang lain mungkin ada jawaban yang berbeda atau menambahkan, silakan. Komponen abiotiknya ada tanah, matahari, Bu. Iya. Terus komponen Udah. biotiknya? Komponen biotik Komponen apa? biotiknya ada hewan dan tumbuhan. Iya, betul ya. Tadi kelompok berapa yang presentasi? Sri, kelompok berapa, Sri? Oh iya, hebat ya, kalian hebat sudah bisa mengerjakan 2 komponen biotik dan abiotik. Sekarang kita lanjut ke teks berikutnya. Dilihat di situ ada teks jenis makanan hewan. Ya. Coba dilihat di lingkungan tempat kalian tinggal, apakah ada jenis-jenis hewan di sekitar rumah kalian? Ada ayam, Bu. Ada Bu. Oh, ada ayam, ada apa lagi? Ada bebek Bu. Ya, Ada kambing, Bu. Ada kambing. Ya. Apakah makanan mereka sama atau tidak? Iya. Beda. Contohnya misalnya Kalau ayam. kambing makan rumput. Oh iya. Kalau kucing apa makanannya? Daging. Daging, Ikan asin. Oh, daging, ikan asin. Kalau kambing tadi rumput ya. Kalau misalnya binatang yang makan buah ada tidak sih? Ada, Ada, Bu. Bu. Ada. Contohnya apa? Monyet, Bu. Oh, monyet. Iya. Terus binatang yang suka makan daun. Kambing, Bu. Oh iya, kambing. Terus apa lagi? Apa lagi? Makan daun, kelinci makan daun nggak, Bu? Kambing, apa lagi? Kelinci Yang makan makannya rumput? wortel. Nggak suka daun ya? Enggak. Kalau ulat, Bu, ulat. Ya. Sekarang kita baca. Kalau makan daun mah ulat kali ya, Bu ya? Ya, kenapa? Ulat kali kalau makan daun ya, Bu. Oh iya, betul, ulat ya, ulat yang makan daun. Sekarang kita baca ya, Naya. Jenis Iya, Bu. makanan hewan. Siapa yang mau membaca? Coba yang paragraf pertama. Saya, Bu. Silakan, silakan. Siapa? Siapa ini? Tidak, Bu. Jenis Ida. makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan. Ada pula hewan yang hanya memakan batang buah atau hanya biji tumbuhan. Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari 1 bagian tumbuhan tersebut. Sudah, Bu? Ya, terima kasih. Terima udah Sama-sama, Bu. membacakan paragraf pertama ya. Untuk paragraf kedua, siapa yang mau? Boleh, Bu. Ya, silakan. Siapa Ini ya, yang Bu. mau? Ya, silakan. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Siap Bu, kurang besar, Bu. Kurang besar. Ya. Merupakan salah satu hewan yang menyukai binatang. Ya, Bu, udah, Bu. Sudah. Tumbuhan sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan pada menyukai batang pohon bambu. Bagaimana tanaman berupa buah juga disukai hewan.
Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Ya, terima kasih ya Naya sudah membacakannya. Ya, Bu. Ya, setelah kalian membaca teks itu, apakah sudah memahami jenis makanan pada hewan? Sudah memahami belum? Sudah? Ya, kalau sudah, silakan dikerjakan LKPD-nya, ditulis di situ nama hewannya, terus jenis makanannya apa, dan golongan makanannya apa, tumbuhan atau hewan. Ya, silakan dikerjakan tugasnya. Ibu memberi waktu. Ibu izin ke belakang. Ya, Ya, Bu. silakan. Ya, silakan dikerjakan dulu LKPD-nya. Sudah, Bu. Sudah, coba dipresentasikan nama hewannya apa? Nama hewannya Ya, ayam. ayam. Jenis makanannya? Jenis makanannya uut, Bu. Uut. Uut itu apa ya bahasa Indonesianya? Dedak, Bu. Oh iya, dedak. Ya, terus golongan makanannya? Golongannya Maaf, Bu, nggak tahu. Tahunya makanannya, tumbuhan atau hewan? Golongan makanannya? Tumbuhan. Iya, betul. Betul. Terima kasih, Kalau- kelompok Nena. Terus kelompok yang lainnya, silakan. Tuliskan nama hewannya. Nama hewannya apa? Ulat, Bu. Ya, nama hewan ulat. Jenis Ulat. Makanannya daun, Bu. Betul. Terus Ya. golongan makanannya? Tumbuhan. Tumbuhan. Iya, betul. Ada lagi yang mau menambahkan kelompok lain yang berbeda jawabannya? kucing, Bu. Kucing, silakan. Jenis Makanannya bisa ikan asin, daging. Ya. Golongan makanan Hewan, Bu. Iya, Golongan betul. makanan hewan. Betul. Kalian sudah mengerti dengan materi ini tentang jenis makanan pada hewan? Sudah atau belum? Sudah? Mengerti, Bu. Sudah mengerti, iya. Alhamdulillah ya. Pada lembar LKPD tadi yang sudah diisi, silakan kalian kirim di grup WA ya, dipoto terus dikirimkan di grup ya. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, apa saja yang kalian dapatkan? Yang pertama tadi tentang apa? Yang tadi tentang apa? Ekosistem, Tentang Bu. Ya, ekosistem, Bu. tentang ekosistem ya, ada lingkungan apa, ada komponen apa saja? Komponen biotik dan abiotik, Bu. Biotik. Ya, komponen biotik itu apa? Komponen biotik adalah Komponen makhluk hidup, Bu. makhluk hidup. Makhluk Komponen hidup. biotik adalah komponen tak Hidup. atau benda mati. Contoh komponen biotik tadi apa saja? Komponen biotik, Wow, enak banget. komponen biotik tadi apa saja? Warnanya. Hewan, tumbuhan, Tumbuhan. Kalau Tumbuhan. komponen abiotik, contohnya Matahari, matahari, Batu, batu, Tanah, 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 air. Ya. Nah, terus setelah itu tadi juga kalian sudah menuliskan judul pokok paragraf ya. Terus menuliskan jenis makanan pada ini total. hewan. Apakah ada materi yang belum mengerti atau belum dipahami sampai Akhirnya Mama tampil. sini? Ada yang ditanyakan? Anak-anak? Ada materi yang belum dipahami? tidak ada, Bu. Oh ya, tidak ada. Alhamdulillah ya, kalian sudah cukup memahaminya. Nah, nanti evaluasi kalian mengisi di link Google Form ya, melalui
WhatsApp. Linknya dikirim nanti lewat WA, dibuka saja ya. Coba Ibu untuk yang terakhirnya meminta ekspresinya ya. Meminta ekspresi pada kegiatan pembelajaran hari ini. Lihat ekspresinya. Kalau ini sedih ya, ini senang sekali. Ini sedih. Ini Bingung, Bu. bosan ya, bosan atau bingung. Ini senang, kalau yang ini senang sekali. Coba silakan ekspresikan muka kalian selama pembelajaran hari ini. Ya, terima kasih. Senang sekali. Terima kasih. Ya mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa nanti evaluasinya dikerjakan ya anak-anak. Terus Iya, Bu. Iya, Bu. Ingat pesan Ibu 5M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Tuh ya, jaga Oke, Bu. jaga kesehatan kalian, jangan terlalu banyak. Ya, Ibu jaga kesehatan juga. Ini minta doanya ya pada kalian semua, semoga semua dalam keadaan mungkin sampai di sini kegiatan pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini silakan ditutup dulu Ya, teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sampai berjumpa lagi anak-anak. Tetap semangat. Ya, Bu Mia. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu.